Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase Islam yang dirahmati Allah. Bayangkan kamu memimpin 3.000 prajurit melawan 200.000 pasukan elit Romawi. Taktik gila apa yang akan kamu gunakan untuk bertahan hidup? Ini bukan sekadar fantasi pertempuran, melainkan kenyataan pahit yang dihadapi di medan perang Mu'tah. Pertarungan yang secara matematis tidak mungkin dimenangkan oleh pihak manapun yang kalah jumlah sebegitu besar. Namun, sejarah mencatat sebuah keajaiban strategi militer yang tak lekang oleh waktu. Disinilah kecerdasan buatan alamiah seorang jenius perang diuji hingga batas maksimalnya, menyelamatkan ribuan nyawa dari pembantaian pasti melalui sebuah ilusi psikologis yang brilian. Pada tahun ke-8 Hijriah, sebuah utusan perdamaian dibunuh dengan kejam oleh penguasa wilayah Sekutu Romawi. Sebagai tanggapan atas pengkhianatan tersebut, 3.000 pasukan Muslim diberangkatkan dari kota Madinah menuju wilayah Syam. Perjalanan panjang melintasi gurun pasir yang panas dan gersang ini bukanlah sebuah perjalanan penaklukan yang angkuh, melainkan misi mulia untuk menuntut keadilan. Para prajurit melangkah dengan keyakinan penuh di dada, meski mereka sama sekali belum menyadari bahwa di ujung perjalanan, sebuah badai mematikan telah menunggu mereka dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan oleh mata mereka sebelumnya. Di dataran Mu'tah, kejutan luar biasa menanti. Kekaisaran Bizantium bersama Sekutu Arab Ghassanid telah mengumpulkan pasukan raksasa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 200.000 prajurit tempur. Barisan mereka tampak tidak berujung, menutupi seluruh cakrawala bagaikan lautan baja dan besi yang memantulkan sinar matahari dengan tatapan mematikan. Pasukan elit yang dilengkapi persenjataan berat, kavaleri lapis baja, dan formasi tempur paling canggih di zamannya ini, berdiri bagaikan tembok raksasa yang siap menggilas pasukan kecil yang baru saja tiba. Perbedaan jumlah ini sungguh menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Pertempuran pun pecah dengan intensitas yang sangat mengerikan. 3.000 melawan 200.000, yang berarti setiap satu prajurit Muslim harus berhadapan dengan lebih dari 60 musuh sekaligus. Gelombang demi gelombang serangan pasukan Romawi menghantam pertahanan kecil tersebut bagaikan ombak badai yang menghantam batu karang secara brutal. Pertempuran jarak dekat yang tanpa ampun, suara dentingan logam yang memekakkan telinga, dan debu pertempuran yang mencekik napas mendominasi medan laga yang penuh darah. Ini adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang jauh melampaui batas kemampuan manusia biasa. Di tengah kekacauan yang menyayat hati itu, tragedi besar yang sangat ditakutkan pun terjadi. 3 panglima yang ditunjuk langsung oleh Nabi secara berurutan gugur sebagai pahlawan di garis depan. Zaid bin Haritha jatuh terkena rentetan tombak musuh. Panji perang kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib yang terus bertarung hingga syahid. Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih selanjutnya pun menemui nasib yang sama mulianya. Keputusasaan mulai menyelimuti pasukan yang tersisa. Kehilangan 3 komandan tertinggi secara berturut-turut adalah pukulan mental telak yang bisa menghancurkan moral pasukan manapun. Panji perang yang melambangkan semangat juang dan komando tertinggi pasukan sempat tergeletak di tanah yang berdebu tebal. Tanpa adanya seorang komandan, formasi tempur akan segera runtuh dan pembantaian total atas seluruh prajurit hanya tinggal menunggu waktu saja. Di saat kritis yang benar-benar menentukan hidup dan matinya 3.000 nyawa ini, seorang prajurit dengan inisiatif cepat mengambil panji tersebut dan berseru dengan lantang agar pasukan segera menyepakati pemimpin baru. Mereka sangat membutuhkan sebuah keajaiban. Mereka butuh seseorang yang mampu melihat celah jalan keluar dari lubang jarum kehancuran yang sudah menganga lebar.
Pilihan darurat itu secara mutlak jatuh pada sosok yang baru saja memeluk Islam beberapa bulan sebelumnya. Dia adalah Khalid bin Walid, seorang ahli strategi militer dan petarung tangguh yang reputasinya sudah melegenda di seluruh Jazirah Arab. Saat Khalid menggenggam panji tersebut, dia langsung menyadari situasi yang sebenarnya. Meraih kemenangan mutlak atas pasukan musuh yang jumlahnya puluhan kali lipat lebih besar adalah ilusi yang mustahil. Tujuan utamanya sekarang bukanlah untuk menaklukkan atau menghancurkan lawan, melainkan untuk menyelamatkan seluruh sisa pasukannya dari kehancuran total dan membawa mereka pulang kembali dengan nyawa di kandung badan. Di bawah komando baru Khalid, sisa hari pertempuran berubah menjadi ajang bertahan hidup yang luar biasa gigih. Khalid sendiri bertarung dengan sangat dahsyat dan tanpa lelah. Sejarah bahkan mencatat ada 9 bilah pedang yang patah di tangannya pada pertempuran hari itu. Dia dengan cerdas menata ulang formasi darurat untuk memperkuat pertahanan sayap, memastikan sama sekali tidak ada celah bagi kavaleri berat Romawi untuk menembus barisan inti mereka. Taktik rasionalnya adalah bertahan sekuat tenaga dan mengulur waktu hingga matahari terbenam. Karena aturan perang kuno pada masa itu akan menghentikan seluruh pertempuran saat kegelapan malam menyelimuti medan laga. Saat malam akhirnya tiba dan menghentikan pertempuran, para prajurit yang kelelahan dan terluka beristirahat. Namun, pikiran tajam Khalid justru bekerja dengan kecepatan penuh tanpa henti. Dia tahu persis bahwa hari esok akan menjadi akhir sejarah bagi mereka semua jika dia tidak melakukan sesuatu yang sangat drastis dan di luar nalar. Pasukannya sudah mencapai batas kelelahan secara fisik maupun mental. Disinilah Khalid tidak lagi mengandalkan kekuatan pedangnya, melainkan senjata terkuat yang dimilikinya, yaitu kecerdasan psikologis militer. Dia mulai merancang sebuah panggung teater ilusi raksasa di tengah malam buta untuk memperdaya ratusan ribu mata pasukan Romawi keesokan paginya. Di bawah selimut kegelapan malam gurun, Khalid memberikan perintah yang sangat tidak lazim dan membingungkan pasukannya pada awalnya. Dia menyuruh seluruh pasukan sayap kanan untuk bergerak bertukar posisi dengan sayap kiri, dan prajurit yang berada di barisan belakang ditukar posisinya dengan mereka yang ada di garis depan tempur. Khalid juga merombak total letak panji-panji perang dan perlengkapan pasukannya. Tujuannya sangat brilian namun tersembunyi. Ia ingin mengubah total wajah pasukannya yang akan dilihat oleh musuh keesokan harinya. Ini adalah langkah pertama dari taktik penyesatan psikologis tingkat tinggi yang belum pernah dipikirkan oleh komandan manapun pada era itu. Namun, pergantian formasi pasukan saja belumlah cukup untuk menipu mata tentara berpengalaman. Menjelang fajar menyingsing, Khalid kembali mengeluarkan taktik gilanya dengan memerintahkan sekelompok kecil kavaleri berkuda untuk bergerak jauh ke belakang barisan perkemahan Muslim. Perintahnya sederhana, namun fatal dampaknya, yaitu memacu kuda mereka bolak-balik dengan kencang sambil menyeret pelepah kurma dan ranting-ranting kering di atas pasir gurun. Gerakan berulang ini dirancang khusus untuk menerbangkan debu setinggi mungkin ke udara, diiringi dengan teriakan takbir yang menggema sahut-menyahut dari kejauhan. Sebuah kamuflase sempurna untuk menciptakan kesan bahwa bala bantuan yang sangat besar sedang berbaris mendatangi mereka. Ketika matahari pagi bersinar di atas medan Mu'tah, pasukan Romawi yang siap menghabisi sisa musuhnya terbangun dan disambut oleh pemandangan yang sangat membingungkan nalar mereka. Mereka melihat wajah-wajah baru yang ganas di garis depan lawan, perlengkapan yang berbeda dari hari kemarin, dan panji-panji yang posisinya telah berubah total. Di ufuk belakang pasukan Muslim, terlihat jelas awan debu raksasa yang terus membubung tinggi ke langit, disertai dengan gemuruh suara yang menggetarkan nyali. Logika para komandan Romawi langsung menyimpulkan satu hal yang sangat fatal bagi mental mereka. Mereka meyakini bahwa pasukan Muslim baru saja mendapatkan bala bantuan pasukan segar dari Madinah dalam jumlah yang sangat masif.
Mental pasukan Romawi yang tadinya berada di atas angin, seketika anjlok drastis dan dipenuhi keraguan. Bertarung melawan 3.000 orang saja di hari sebelumnya sudah memberikan kerugian nyawa yang cukup besar bagi mereka. Apalagi jika sekarang mereka harus berhadapan dengan puluhan ribu pasukan tambahan yang mereka imajinasikan sendiri. Memanfaatkan kebingungan dan ketakutan yang menjalar ini, Khalid sama sekali tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sebaliknya, ia mulai menarik seluruh pasukannya mundur secara perlahan dan sangat terkoordinasi. Sebuah pergerakan mundur yang dilakukan dengan formasi tempur yang sangat solid, seolah-olah dengan sengaja mengundang pasukan Romawi untuk mengejar mereka. Taktik pergerakan mundur perlahan yang diperagakan Khalid adalah sebuah mahakarya perang psikologis yang tak tertandingi. Para panglima Romawi yang mengamati pergerakan sangat teratur ini menjadi sangat curiga dan paranoid. Mereka sangat yakin bahwa gerakan mundur itu murni sebuah pancingan taktis mematikan untuk menjebak seluruh pasukan Romawi agar masuk ke dalam kepungan bala bantuan Muslim yang bersembunyi di balik debu gurun. Ketakutan akan jebakan ilusi tersebut membuat komandan tertinggi Romawi segera mengeluarkan perintah tegas untuk menahan posisi dan melarang keras pasukannya untuk mengejar. Berkat keraguan dan ilusi yang ditanamkan Khalid, 3.000 pasukan Muslim itu berhasil melepaskan diri. Kepulangan pasukan dari Medan Mutah ini bukanlah sebuah kekalahan memalukan, melainkan sebuah kemenangan strategi militer yang akan terus dikenang abadi sepanjang masa. Taktik ilusi dan manipulasi psikologis tingkat jenius yang diterapkan Khalid pada malam itu berhasil menyelamatkan nyawa ribuan prajurit yang nyaris terhapus dari lembaran sejarah. Karena kecerdasan pikiran dan ketangguhannya di pertempuran yang mustahil inilah, Khalid bin Walid kemudian dianugerahi gelar bergengsi oleh Nabi sebagai Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa di medan perang, kecerdasan pikiran seorang pemimpin seringkali jauh lebih tajam dan menyelamatkan dibanding tebasan pedang terkuat sekalipun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa sebarkan agar lebih banyak orang mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.